FAM atau Vogels Approximation Method. Dalam riset operasi, metode ini digunakan untuk mencari solusi awal dari masalah transportasi. Tujuannya untuk meminimalkan biaya distribusi. Ciri utama dari metode ini yaitu menggunakan nilai penalti dengan tujuan untuk menentukan prioritas alokasi. Baik, setelah kita dengar pengertian dari metode FAM, di sini saya akan menjelaskan soal ataupun cara pengerjaan dari metode FAM transportasi FAM itu sendiri. Di sini ada soal, saya akan jelaskan lebih dulu dari yang ini ada sumber dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Pabrik ini adalah pabrik atau gudang dari asal pengiriman barang. Di sini ada tujuan A, tujuan B, dan tujuan C. Tujuan A, B, C ini adalah toko ataupun kota yang menjadi tujuan pengiriman barang tersebut. Kemudian di sini ada biayanya, ada biaya 8, 9, 14, 6, 12, 9, 10, 13, dan 16. Lalu kemudian di sini ada demand ataupun permintaan. Permintaan adalah permintaan dari tujuan masing-masing tujuan ini. Jadi permintaan dari tujuan A yaitu 30, tujuan B 50, dan tujuan C yaitu 70. Kemudian di sini ada supply ataupun kapasitas dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Di sini ada kapasitas untuk pabrik 1 yaitu 50, pabrik 2 yaitu 40, dan pabrik 3 yaitu 60. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari metode transportasi FAM itu sendiri. Langsung saja masuk ke cara pengerjaannya. Di sini saya akan pertama saya akan dari kolom tujuan A, cara pengerjaannya. Jadi kita pilih biaya yang terkecil. Di sini ada dua biaya yang terkecil yaitu 9 dan 8. Jadi 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Jadi kita mencari selisihnya. Terus lalu di tujuan B di sini yang paling kecil yaitu angka 9 dan 6. Jadi 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Kemudian ada 13 dan 10. Jadi 13 dikurangi 10 sama dengan 3. Lalu selanjutnya kita mengerjakan di baris pabrik 1 terlebih dahulu. Di sini yang paling kecil yaitu 8 dan 6. Jadi 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Lalu di baris pabrik 2 di sini ada yang paling kecil adalah 12. 12 dikurangi 9 yaitu 3. Lalu di sini ada yang paling kecil ada 14 dan 9. Jadi 14 dikurangi 9 yaitu 5. Baik, selanjutnya di sini kita pilih selisih angka yang paling besar. Nah, di antara angka 1, 3, 5, 3, dan 2, angka yang paling besar yaitu di angka 5. Jadi kita mencari di pabrik 3 ataupun baris ini ya teman-teman. Jadi kita di baris ini mencari biaya yang terkecil. Nah, biaya yang terkecil yaitu ada di biaya 9. Lalu ini kan permintaannya dari 50 dan juga kapasitasnya 60. Jadi kita maksimalkan 50 ini ke biaya 9 tujuan B. Jadi kita masukkan 50, otomatis tujuan B ini sudah terisi penuh. Jadi kita silang saja. Jadi kita terus tulis kapasitas. Nah, tujuan B ini sudah penuh, jadi kita mencari di tujuan A dan tujuan C. Lalu kita lanjut seperti tadi, jadi mencari selisih dari angka yang terkecil dulu ya. Jadi 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Lalu di sini ada 13, yang paling kecil 13 dikurangi 10 yaitu 3. Lalu di sini karena tujuan B ini kapasitasnya sudah penuh, kita tidak perlu menambahkan mengurangi dari biaya ini. Jadi yang masih tersisa adalah tujuan A dan tujuan C. Jadi 8 dikurangi 10 atau 10 dikurangi
sama dengan 2. Nah, seperti tadi kita mencari hasil selisih yang paling besar di antara 1, 3, 2, dan 4 dan 2. Di sini angka yang paling besar adalah angka 4. Jadi kita pilih memasukkan dari topik 2. Di sini antara 9 dan 13 yang paling kecil yaitu angka 9. Jadi kita benerin, lalu kita maksimalkan. Di sini pabrik 2 kapasitasnya ada 40 dan pabrik 3 ada dan demand atau permintaan dari tujuan A nya adalah 30. Jadi kita maksimalkan 30. Jadi tujuan A ini sudah penuh semuanya. Nah, karena suplai kapasitasnya masih ada 60 dan ini sudah terisi 50, jadi sisa 10. Jadi kita akan cari yang masih belum maksimum kapasitasnya. Untuk 40 juga sama, karena ini 30, jadi kurang maksimum harus ditambah 10 biar jadi 40. Nah, untuk penjelasan selanjutnya untuk mengisi tujuan C ini akan dijelaskan oleh rekan saya dulu. Selanjutnya, karena yang terpisahkan tujuan C, maka seluruh suplai kita masukkan ke tujuan C. P1 itu kita masukkan 50 karena masih belum keambil. Terus P2 sisa 10. Lalu P3 juga 10. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh biaya pengirimannya. Ini kalau yang kita ya. Jadi 30 kali 9 itu 270. 50 kali 9 itu 450. Lalu tujuan C ini semuanya ya. Maka kita jumlahkan seluruhnya, yaitu mendapatkan hasil 1,510. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi stepping stone. Stepping stone adalah langkah awal atau tahapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung stepping stone menggunakan metode FAM langkah 1 dan langkah 2. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tujuan dari kita menghitung ini yaitu agar kita dapat mengetahui apakah ketika sel kosong digunakan total biayanya akan lebih murah. Nah, di sini kita bisa melihat ada angka X. Angka X atau silang ini merupakan yang disebut dengan sel kosong. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita benerin terlebih dahulu saat dengan jam-jam. Di sini plus, lalu kita di sini min, sini, lalu di sini plus. Nah, langsung saja kita masuk ke perhitungannya yang P1 P1A. Cara perhitungannya itu angka 8 kita masukin ke sini 8, lalu dikurang dengan 10, lalu ditambah dengan 13, lalu kita kurangkan dengan angka 9. Di sini hasilnya yaitu 2. Hasil 2 di sini menunjukkan angka positif. Angka positif ini berarti di mana ketika kita misalnya menggunakan jalur P1A ini, biayanya itu akan malah bertambah sebanyak 2. Lalu kita masuk ke perhitungan yang P1B. Sebelum itu kita lingkarin dulu seperti tadi, jalur seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke perhitungannya seperti tadi.
Setelah ada angka 6, sini 6, kita kurangkan dengan 10, lalu kita tambah dengan 16, kemudian kita kurang dengan angka 9. Hasilnya yaitu sama dengan 3. Angka 3 ini juga menunjukkan angka positif seperti di atas tadi. Yang artinya juga di mana kalau kita ingin menggunakan jalur P1B ini, maka biayanya itu malah akan bertambah dengan angka 3. Selanjutnya kita akan lanjut ke angka 3 dan 4. Tapi sebelumnya kayak kamera itu agak waktu deh. Angka 3 standarnya sel kosong, sel terisi 12, lalu sel terisi lagi 12, lalu sel terisi lagi 9, lalu balik ke sel kosong 12. Rumusnya plus min plus min, lalu P2B sama dengan 12 dikurang 12 ditambah 16 dikurang 9 sama dengan 6. Selanjutnya sel terisi 9, kemudian sel terisi 13, selanjutnya sel terisi 12, lalu balik lagi ke sel kosong 14. Rumusnya plus min plus min, lalu 14 dikurang 9 ditambah 13 dikurang 16 sama dengan hasilnya 2. Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya penghitungan menggunakan metode transportasi pump dilanjut dengan stepping stone. Tapi sebelum kita tutup, sebentar. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.